Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di Pondok Bidara. Teman-teman tadi sempat perhatikan ya, ituan tuh selokan parit yang mengarah ke laut. Tapi kalau diperhatikan tadi itu kan airnya itu nggak ngalir ya, seperti berhenti. Nah, itu penyebabnya teman-teman, karena di laut ini sedang terjadi rob. Ini rob itu jadi terjadi ombak tinggi, gelombang tinggi. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Laut ini sedang tinggi-tingginya, sekarang ombaknya sedang naik. Ini saya sampai kena ciprat air tadi. Nah, itu jadinya ketika ombak sedang tinggi, selokan yang dari rumah-rumah warga yang mengarah ke laut itu tidak bisa mengalir. Itu tanda kalau terjadi rob. Hari ini tanggal 24 Mei 2022, sebagaimana teman-teman sudah lihat ya, di beberapa tempat di Pekalongan, Semarang, yang di situ ternyata ada tanggul yang jebol karena ditabrak kapal. Itu terjadi karena air laut sedang tinggi, rob itu. Jadi rob itu, laut itu sedang pasang, sedang naik. Akhirnya kapal itu yang sedang sandar di pelabuhan, karena lautnya naik, akhirnya kapal itu menabrak tanggul. Nah, tanggul itu terjadi banjir. Oh, iki motorku iki. Sing helm iki motorku yo. Asim. Bojone Marjito. Ki montore Ari iki. Waduh, Ding. Hancur, Bu. Parah. Parah, Lur, parah. Jadi apiyo dadi lautan piye iki? Kawasan dadi lautan, Lur. Nah, ini saya di kawasan pesisir Rembang dan Tuban ini, keadaannya juga sama seperti ini teman-teman. Yang namanya rob ya, air laut sedang tinggi, naik ini. Kalau malam itu dia surut, tapi kalau lagi siang, ini tinggi. Nah, sebagaimana teman-teman lihat di video sebelumnya ya, video yang saya lihat nih. Sebelum teman-teman lihat dulu, yang video sebelumnya itu saya sempat kesini sama ponakan saya dan anak-anak dan istri saya, itu berenang di sini pagi hari. Coba teman-teman saksikan dulu ya. Melihat video tadi, itu keadaan laut ketika normal di pagi hari. Kalau sedang rob di pagi hari pun itu laut juga sudah tinggi gelombang ombaknya. Nah, dibandingkan dengan video tadi ya, itu kan sedang dalam keadaan normal. Lah ini kita sedang rob nih. Jadi laut lagi sedang naik ini. Semua nih ombaknya tinggi semua ini. Nggak ada nelayan yang jalan nih teman-teman nih. Nggak ada kapal-kapal yang mencari ikan. Karena bahaya. Kalaupun ada di tengah-tengah itu pun sedang diparkir kapalnya itu. Ini nggak ada sama sekali nelayan yang sedang mencari ikan. Ini di titik tempat saya bersama anak-anak saya biasa berenang, ini keadaan seperti ini. Oke, nanti kita ke titik berikutnya ya, di titik yang lain, tempat lain, kita akan lihat seperti apa banjir rob itu sangat ganas. Ininya apa ombaknya. Ya, kita ke tempat lain dulu yuk.
Ini saya di lokasi berbeda. Ini di Tugu perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini Tugu Jawa Timur. Sebelah sana nih kealingan sama pohon bakau ya. Di ujung sana itu. Itu pohon bakau. Itu ada Candi Jawa Tengah. Candi replika candi. Nah ini seperti itu teman-teman nih. Biasanya sih kalau tidak ada rob seperti ini, ya ini orang banyak berwisata ke sini. Tapi berhubung sedang ada rob seperti ini ya, ini sepi dan ini ombaknya ya seperti ini tuh. Nah di ujung sana kita lihat tuh ya. Nah di ujung sana tuh, itu seperti itu tuh. Ombaknya tuh. Sampai ke atas-atas itu. Ini jam 11 siang lah. Jam setengah 11. Entah nanti kalau siang saya kalau sempatkan kemari, seperti apa nanti ombaknya tuh kencengnya. Ini udah sampai sini nih. Ombakan itu. Itu tembok yang di situ tuh. Tengah-tengah itu yang saya tunjuk nih. Itu sudah roboh karena terjangan air laut yang sangat kencang. Kita coba keliling dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada ombak yang tiba-tiba kencang. Ini kayak gini tuh teman-teman tuh. Efeknya tuh ya dari ombak rob seperti ini nih. Hancur semua nih. Apa longsor ya? Tuh. Wow. Ombaknya. Coba saya naikin bisa nggak ya? Oh, roboh tuh. Oh, ini papling blok ini. Roboh dia kena hantaman rob. Coba kita lihat sini ya. Jebol semua ya. Tuh lihat teman-teman, jebol. Tuh, ini roboh semua. Dan ini pohon apa ya? Ini ketapang nih. Nanti ketapang ini ada kemungkinan nanti dia bakal ini nih, apa? Ke bawah air laut ini. Dia akan roboh juga nih. Tuh dia tuh akarnya tuh. Tuh kan roboh kan dia. Saking kencengnya rob ini ya. Tuh. Jadi kayak gitu tuh. Akarnya sudah terkikis. Coba yang ini pohon waru nih. Saya mau lihat juga ini. Jadi ini udah semuanya kena nih. Longsor semua nih tanah-tanah ini, tanah pasir pinggir pantai ini. Di papling blok ini juga nanti akan copot satu persatu seperti yang ada di situ tuh, di bawah itu tuh. Ini kan papling blok ini. Kencang teman-teman ombaknya. Nih pohon waru nih. Silakan teman-teman menilai sendiri. Tuh sudah miring ya teman-teman ya, karena saking kencangnya ombak. Saya coba kesini ya. Ini tanahnya udah mulai longsor dan retak, tapi saya coba ke tengah. Bismillah. Seperti apa ombaknya itu ya? Kencang teman-teman. Tuh. Ini semua pada longsor semua ini. Walaupun ditanggul pakai pasir ya. Awalnya ini kan pasir diuruk ini dengan pasir-pasir dikarung-karungin. Tapi karena ombak ini seperti ini, ya udah akan termakan sama ombak. Nah itu yang di sini teman-teman tuh, yang ngeri itu. Wush, yang kencang tuh. Yang ngeri kalau yang di bawah situ tuh orang jatuh ke dalam itu,
dari atas yang bertangga-tangga itu, bangunan itu, wah itu bisa tenggelam tuh dan akan kebentur-bentur sama tembok-tembok dan hantaman ombak. Ngeri ya, ini pohon waru yang segede gini aja udah doyong begini nih, sudah miring karena akarnya terkikis sama pasir yang tergerus pantai. Ini udah miring teman-teman nih, pohon waru ini. Apalagi pohon ketapang itu ya, itu udah roboh. Nah ini bahayanya teman-teman, kalau teman-teman pengen punya rumah pinggir pantai, itu harus punya pondasi yang sangat kuat. Masalahnya sekarang ini kan hutan bakau sudah menghilang di sini, nggak ada. Bahkan menurut orang dulu di sini nih ada beberapa kampung yang menjorok ke laut. Cuman karena pohon bakau itu sudah dibabat habis, akhirnya ya air laut ketika rob seperti ini ya kampung itu banyak yang tergerus sama laut juga. Ini kita di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti kita ke wilayah perkampungan warga deh, yang di situ terkena dampak rob ini ya. Kenceng teman-teman ya. Nanti kita ke titik lain lagi, kalau bisa ada perumahan warga yang dia kena banjir rob ini juga. Oke, kita ke tempat lain lagi. Mendekati jam 11 atau jam 10.45 24 Mei 2022. Ini saya di sebuah belakang pom bensin yang ini dekat dengan laut. Nah, ini kita lihat nih sekarang ya. Tuh ombaknya kencang sekali nih. Ini nanti cipratan air, kayak gitu teman-teman. Ini udah basah semua nih di sini. Lihat tuh. Jadi bahaya nih. Orang jatuh ke sini bisa tenggelam ini. Jadi ini udah kayak ini apa namanya, robnya sudah mulai naik ini, puncak nih. Karena jam 12 siang nanti lebih tinggi lagi nih robnya. Ini bangunan ini juga sebagian udah rontok juga nih. Ombaknya kayak gitu teman-teman ya. Nanti ini di pom bensin yang dekat laut. Nah, habis ini kita ke tempat lain lagi, ke titik yang lain. Ngeri. Udah mulai puncaknya kayak ini teman-teman nih. Kita ke tempat lain lagi, titik yang lain. Seperti apa? Ya. Yuk ke tempat lain lagi. Ini saya di muara ini ya. Saya nggak bisa turun ke bawah karena ini air laut yang sedang rob ini sudah tinggi-tingginya. Ini hanya sekitar 1 meter lagi sudah nyentuh ya, 1 meter lah. Semeteran lagi nih sudah bisa nyentuh jembatan. Ini nih beton jembatan ini ya. Saya nggak berani turun karena ini kayaknya sudah tinggi air lautnya nih. Jadi ini robnya ini udah masuk ke kawasan muara nih. Coba nanti kita ke situ, lihat dari situ ya, karena ini kealingan pohon ini. Nah, ini kalau dari atas ini kita agak leluasa ngelihatnya nih. Tuh deburan ombak yang lagi tinggi-tingginya tuh seperti itu tuh. Coba saya mau turun ke bawah ya.
Oh, lihat teman-teman tuh. Arus ombaknya udah kenceng banget di bawah. Ini pegangan tangga aja nih. Jadi seperti ini nih kalau lagi rob ini. Semua keisi sama air laut yang dari ujung sana. Penuh semua. Kalau sedang dalam keadaan normal ya teman-teman bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Ketika saya nangkep ikan glodok lah, atau ketika sedang melihat bapak-bapak yang sedang apa itu namanya ngejaring ikan di sini. Jadi banyak ikan-ikan yang mencoba untuk lari balik lagi ke laut dari aliran-aliran situ ya, ke sini. Atau yang banyak anak-anak nih, banyak nunggu nih, bapak dan anak-anak ini nih menunggu ikan-ikan yang ketika dia mau lari ke laut langsung ditangkap. Ikannya itu ikan belanak, ikan keting. Kalau ikan glodok dia nggak bisa ditangkap, dia lompat-lompat. Dia lebih suka di lingkungan yang air tenang, seperti di kawasan ya hutan mangrove ini. Jadi ikan glodok tuh sukanya di tempat yang tenang. Dia nggak mau air yang berarus deras tuh dia nggak suka. Itu dalam keadaan normal, tapi kalau dalam keadaan rob seperti ini, ombak tinggi ya, ini seperti ini nih, airnya nih masuk ke sini. Ini kemungkinan bisa naik lagi nanti nih permukaan laut, permukaan air lautnya ini bisa terus naik ini. Itu kayak gini teman-teman ya, penuh semua air laut ini ketika rob. Oke, kita ke tempat berikutnya ya. Di tempat yang lain, yang tempat biasa saya sama istri anak-anak berenang. Sekarang kondisinya seperti apa? Kita akan lihat lagi. Ini di hutan bakau, tempat biasa saya refreshing, cari-cari ikan glodok sama ikan janjan, ikan betok. Nah, ini lihat ini teman-teman ya, pergerakan air. Kalau dia lagi normal ini arahnya ke sana. Ini ternyata nih, lihat tuh, itu pergerakan sampah-sampahnya ini justru ke arah kita ini, ke arah ke dalam ini. Kalau normal itu kan arahnya ke sana, ke arah ujung sana. Karena di sana itu laut, sungai dan laut. Ini enggak, ini ke arah kebalikannya nih. Tuh. Ini berarti air lagi puncak-puncaknya nih, air laut lagi sedang arah ke sini nih. Tuh. Terus sampah-sampahnya arahnya ke sana, ke dalam nih. Tuh, ini juga sama nih. Semua banjir dari air rob air laut. Kalau lagi dalam keadaan normal nggak seperti ini. Ini banyak lumpur-lumpur ya, sisa air dan banyak ikan. Ini sekarang dalam keadaan banjir seperti ini ya, rob airnya meluap dari laut masuk ke hutan bakau ini. Nah, ini keadaan seperti ini hutan bakau nih. Ini dalam nih, kalau saya nyebur nih bisa seleher ini. Kalau tidak ada rob ya saya bisa bebas, tapi lumpurnya sih dalam lumpurnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Hutan bakau sama mengalami dampak dari rob juga, naik airnya. Yuk ke tempat lain lagi. Nah, ini teman-teman tempat saya bersama istri dan anak-anak biasa cari remis, terus berenang di sini nih. Karena ini pasirnya landai di sini. Nah, ini dalam keadaan rob seperti ini, lihat tuh. Tinggi ombaknya kan. Nah, ini kemungkinan nanti ini pohon pohon yang seperti tadi itu ya, ini pohon waru ini nih, ada kemungkinan nanti bakal roboh juga ini. Ombaknya seperti ini ya. Coba. Nah, ini yang saya mau lihat, kasih tahu teman-teman juga nih. Nih kawasan sini biasa saya nih berenang sama anak-anak istri di sini.
Ini sekarang lagi naik airnya. Lihat. Tanah-tanah juga udah ambles ya, kemakan sama ombak, terkikis sama ombak besar. Oh, itu kayak gitu tuh. Nah, di ujung sana itu seperti itu tuh ombaknya tuh. Tinggi ya, menghantam langsung bentengan pantai. Nanti kita ke situ aja, kita lihat seperti apa itu ombaknya tuh. Yang sebelah situ ya. Ini kita ngeliat langsung dari bentengan atas ya, seperti apa ombaknya. Ini kencang sekali. Ini saya juga terkena terpaan air laut ini. Seperti ada hujan gerimis, tapi bukan gerimis beneran. Tapi ini karena saking kencangnya air laut ini. Oh, seperti itu teman-teman tuh ya. Coba. Saya mau dari ini ada tangga, saya agak turun aja coba. Biar agak dekat ngelihatnya. Tuh, lihat tuh. Luar. Dahsyat teman-teman ya. Nah, kalau alam lagi tidak bersahabat ya seperti ini. Ini di tempat yang berbeda. Ini kalau nggak salah ini tempat saya waktu itu ngambil air laut untuk uji coba ke ikan sapu-sapu. Ini lokasinya di sini. Teman-teman bisa lihat videonya dulu ya. Nah, jadi di video itu dalam keadaan laut sedang tenang. Tapi ini sekarang nih karena lagi rob ini seperti ini nih teman-teman nih. Tinggi lautnya apa ombaknya nih. Tinggi dan ganas ombaknya. Ini udah mulai masuk ke sini-sini nih, tuh. Udah sampai mentok ke arah sini airnya tuh. Mungkin nanti sore atau siang nih dia akan masuk ke situ tuh. Tuh, lihat tuh, udah segitu airnya tuh. Bakal sampai mentok ke tempat pohon-pohon rumput-rumput itu ya. Kencang teman-teman arusnya nih, bahaya nih. Tuh, airnya udah mulai ke sini nih, tuh. Nah, kita akan lanjut lagi ya, tempat lain lagi. Kalau ini tempat di mana saya bersama istri biasa cari tiram. Jadi tiram itu ada di balik bentengan kotak-kotak ini teman-teman nih. Itu banyak nempel. Teman-teman bisa lihat lah di foto itu kalau nggak salah ya, saya sama istri lagi cari tiram itu. Udah. Ini kita lagi cari kerang hijau di wilayah pertigaan Bulu Jawa Bulu Sukolilo. Ini di sini airnya masih terbilang sangat jernih, sampai masih banyak ikan-ikan kecil. Terus ada remis juga nih, kayak gini-gini nih. Tuh, ini remis ini. Kalau kita mau remis ini. Kalau dibuka, nih, dalamnya ada nih remis ini. Tiram. Oh ya, tiram. Ini tiram yang seperti ini. Kalau kerang hijau
seperti ini. Kalau Jakarta saya nggak mau makan karena apa? Itu polusi. Kalau saya berani makan di sini nih. Karena apa nih? Lautnya masih bersih, masih jernih. Nah ini sekarang kita survei kayak apa nih laut ketika sedang naiknya ini ya, sedang pasang. Nah ini seperti ini nih ombaknya tuh teman-teman tuh. Ini masuk air nih ke sini nih. Ini ada rumput-rumput, pohon-pohonan laut ini. Nah itu kayak gitu tuh. Tembok yang segitu tingginya tuh dihantam juga tuh sama ombaknya tuh. Tuh lihat yang di ujung sana ya, rumah-rumah itu tuh, kamu teman-teman lihat ya. Kencang sekali tuh ombaknya, tinggi sekali tuh, lihat tuh. Coba biar lagi deket lagi ya, biar teman-teman puas ngelihatnya. Nah tuh kayak gitu tuh. Tuh lihat teman-teman tuh. Ini udah tinggi sekali ombaknya nih ya. Seandainya ini kagak ada bentengan ini saya udah kena ombak juga nih. Mental saya. Ini karena ada dihalangi oleh kotak-kotak bentengan ini nih. Beton-beton itu. Oh kalau nggak ada, mental saya. Kena ombak ini dan pasir-pasir ini udah tergerus semua nih, rumah-rumah ini udah roboh semua. Nah kita lihat sekarang nih. Ombaknya kayak gitu teman-teman ya. Kalau hari biasa ini kering. Dan banyak ditemuin kadang-kadang kepiting-kepiting di balik-balik apa tuh di bawah-bawah beton-beton kotak itu. Nah sekarang karena lagi tinggi kayak gini gimana mau cari kepiting gitu. Cari apa namanya seperti rajungan itu ya, kroyo itu. Lihat tuh teman-teman tuh ombaknya. Lihat tuh. Yang sebelah sana kita lihat tuh. Itu rumah juga tuh. Rumah-rumah belakangnya tuh dihantam ombak semua tuh. Sampai segitu tuh. Kenceng ya. Kalau lagi rob itu. Ya, kita ke tempat lain lagi yuk. Di tempat, kalau nggak salah sih tempat rumah orang-orang yang kena banjir ini dari rob ini, rumah-rumah warga. Kalau ini kan dia agak jauh nih rumah-rumah ini dari laut dan bahkan dibentengin sama beton-beton kotak ini. Nah ini kita mau lihat tuh di perkampungan yang dia itu nggak ada beton-beton kotak seperti ini. Ini ada kepiting laut nih. Ini kepiting yang biasa ada di tembokan itu tuh. Di apa tuh? Di beton-beton itu ya. Teman-teman bisa lihat tuh kepitingnya tuh. Ini jenis kepitingnya nih, kepiting laut juga nih. Saya pernah miara tapi nggak bisa nih. Ini harus di air laut. Kita lepas aja ya. Ini kepitingnya kayak gini tuh. Lepasin aja deh. Untuk kepiting-kepitingnya banyak tuh dia di situ tuh. Dia lagi bertengger ya. Pada ngerayap tuh di tembok-tembok tuh. Teman-teman kalau bisa ngelihat ya. Dah, ke tempat lain lagi yuk. Ke tempat apa di wilayah lain lagi.
Ini tempat kita terakhir ya, explore. Ini di sini perkampungan warga. Lihat teman-teman, udah kerendam air ya. Karena airnya sangat deras ini masuk. Itu banyak air menggenang. Nah, di ujung sana itu teman-teman tuh banyak kapal-kapal sandar, itu pelabuhan. Pelabuhan tempat pelelangan ikan bulu, TPI Bulu. Karena laut segini kencengnya, ini nggak ada kapal yang jalan. Karena bahaya ini. Buat nelayan, buat awak kapal juga nih bahaya. Bisa terbalik kapal. Nah, itu akhirnya banyak kapal-kapal ya. Ini sandar. Ini lagi perbaikan kapal nih yang besar ini nih. Yang ujung sana itu tuh. Itu dia hanya parkir saja, dia nggak jalan dia sama sekali. Hanya dipancangkan jangkar di tengah-tengah laut sana, tapi dia nggak jalan. Ini kayak gini nih. Begitupun di pelabuhan sana ya, itu kapal-kapal itu yang banyak bendera merah putih itu. Nah, itu yang banyak bendera-bendera itu kapal-kapal itu. Itu nggak ada yang jalan, teman-teman. Sama sekali, karena ombaknya seperti ini, rob ini. Bahkan masuk ke pemukiman warga nih. Ini airnya nih masuk nih. Mungkin tadi tinggi ya airnya. Airnya menggenang di sini nih teman-teman nih. Ya tapi sih nanti kalau air lautnya sudah normal surut, ya ini juga kering lagi. Nggak perlu khawatir. Cuman ya resiko di pinggir pantai ya seperti inilah. Nah, ini saya nih jalan tuh. Banyak genangan air dari laut tadi ya. Nah, itu seperti ini ya teman-teman ya. Resiko di pinggir laut, terlalu pinggir laut, nggak ada bentengan seperti itu ya. Nggak ada bentengan seperti tadi yang kita lihat itu. Kotak-kotak beton-beton itu ya. Nah ini jadi seperti ini, masuk air nih, menggenang di sini nih. Nah itu aja teman-teman dari saya, liputan saya ya tentang rob di kawasan pantai utara Jawa. Ini kawasan Tuban. Nah ini kondisi seperti ini. Nah, makanya nih beberapa rumah nih di pondasinya agak naik ke atas. Begitupun yang ini juga sama. Pondasinya naik ke atas supaya apa? Karena mereka sudah tahu ini sering terjadi banjir rob di sini. Kalau lagi tinggi ya seperti ini akhirnya. Oke, itu aja teman-teman ya liputan dari saya tentang rob atau pasang naik air laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.